Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk sahabat-sahabat semua yang masih berjuang melawan GERD anxiety disordernya. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman cara saya agar bisa cepat sembuh anxiety-nya, cemasnya, ketakutannya. Itu memang harus dilawan. Harus setiap hari memang harus berani melawan pikiran-pikiran buruk itu, berpikir positif selalu. Sebenarnya itu apa yang kita pikirkan, kejelekan-kejelekan, takut mati, kecemasan yang lain, takut keramaian, takut segalanya itu nggak terjadi. Kalau pengalaman saya, alhamdulillah bertahun-tahun saya kena, tetap alhamdulillah masih diberi panjang umur dan tidak terjadi yang saya takutkan. Ya, kita pasrahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi kita juga harus berusaha melawan dengan kegiatan-kegiatan positif, belajar keluar rumah, itu yang paling penting. Harus punya kesibukan. Setiap hari itu diusahakan harus punya kesibukan. Kalau kita punya kesibukan, itu insya Allah pikiran kita kan bisa teralihkan. Kesibukan yang positif. Seperti kalau saya dulu itu, ibu saya kan suka nanam-nanam bunga, nanam-nanam sayur di halaman rumah. Saya itu ikut buat kesibukan. Kan nggak kerja juga kan, nggak kerja saya ikut supaya pikiran itu bisa teralihkan gitu, nggak pikiran cemas, panik terus gitu. Harus berani, harus belajar. Kalau kita ikutin rasa takut dan cemas itu nggak akan ada selesainya, nggak akan. Pasti datang terus. Kalau cemas kita datang, nanti lambungnya ikut, GERD-nya ikut, sesek asam lambung naik. Nah, itu kan jadi perputaran yang tidak mengenakan gitu. Pikiran kita kena, nafas kita sesek, asam lambung naik. Jadi itu ya, pertama harus belajar mengolah pikiran, berpikir positif selalu, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau saya orang Islam, ya perbaiki sholat, belajar mengaji gitu, biar pikiran kita itu bisa tenang. Lakukan hal-hal positif gitu di rumah, ya nggak usah yang berat-berat, yang penting pikiran kita itu bisa teralihkan. Kalau misal datang cemas itu ya kita bisa, kalau sebagai orang Islam saya itu bisa istighfar, ingat kepada Sang Pencipta gitu, mulai belajar ikhlas, pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tapi insya Allah itu nggak akan terjadi pikiran-pikiran jelek yang kita pikirkan itu. Seperti itu pengalaman saya. Itu kan gimana ya, seperti lingkaran yang nggak mengenakan. GERD dan anxiety itu kalau satu kambuh satu ngikut, takut ini kambuh, takut itu kambuh, sesek pikiran mati dan sebagainya. Kalau yang saya takutin itu malah banyak dulu, bermacam-macam. Kalau orang yang sehat, yang normal, itu mungkin mikirnya malah aneh, orang mikirnya. Saya keramaian, nggak berani keluar rumah, nggak berani bersosial. Lama itu saya terkena itu anxiety itu, tapi parah-parahnya sekitar 1 tahunan, paling parah itu sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun full
saya ibaratnya gimana, nggak bisa beraktivitas, nggak kerja sampai segitu. Ada apa-apa nggak bisa ikut, ada acara keluarga nggak berani ikut, nggak berani keramaian, mau keluar rumah nggak berani sendirian gitu. Begitu, harus belajar mengolah pikiran yang pertama itu. Dan yang paling penting itu mengolah pikiran. Insya Allah kalau pikiran kita sudah sehat, anxiety-nya sudah hilang, pasti asam lambung kita juga ikut enak pasti, insya Allah. Karena apa? Karena itu kan saling mengikat antara asam lambung dan anxiety itu. Kalau satu kambuh cemas, yang cemasnya juga kambuh, gitu, dan seterusnya, bolak-balik seperti itu. Makanya kalau kita nggak pandai menyikapi, kita nggak bisa mengontrol pikiran kita, ya itu tetap jadi lingkaran yang menyakitkan buat kita. Tapi tetap semangat. Nyatanya saya bisa sembuh, alhamdulillah sembuh. Bisa dikatakan sembuh total. Saya bisa beraktivitas, keluar rumah kemana aja sendiri berani, bisa kerja. Kalau dulu saya keluar rumah nggak berani, pergi ke tempat yang jauh sedikit itu harus ada temennya. Dan orang yang kena anxiety itu kalau saya ini ya, itu harus ada satu orang yang saya percaya, yang gimana ya, bisa jadi tempat aman buat saya gitu, tempat aman, yaitu istri saya. Makanya saya kalau dulu kemana-mana itu nggak bisa kalau nggak ada istri saya. Di rumah pun begitu, nggak berani di rumah sendiri, apalagi kalau malam. Nah, selama kurang lebih 1 tahun itu parah-parahnya itu, sampai suatu keadaan yang bisa membuat saya bisa sembuh, alhamdulillah seperti ini. Karena apa? Karena ekonomi. Ya mungkin cara Allah menyembuhkan saya lewat cara itu. Saya 1 tahun gak kerja, uang habis, tabungan habis. Alhamdulillah saya tanya-tanya dapat kerjaan, saya lawan, saya beranikan untuk bekerja. Tapi alhamdulillah dari situ saya bisa enakan. Alhamdulillah sampai sembuh sampai sekarang. Jadi begitu, harus dilawan. Kalau nggak saya lawan, mungkin saya nggak bisa sampai seperti ini. Pikiran-pikiran buruk, cemas, takut mati dan sebagainya itu harus berani melawan. Memang kunci utama itu lawan dengan pikiran positif, ikhlas, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ikhlas. Semua itu kehendaknya, kita cuma bisa berusaha biar hati kita itu tenang, biar kita bisa tenang seperti itu.